Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nino Putri Gita Asmi ini dengan NIM 21 13081007, jurusan Brahma Widya, Prodi Filsafat Hindu 1A. Tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Nyaya WSSI Kadarsana dengan dosen pengampu Ibu Yuli. Baik, kali ini pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa itu WSSI Kadarsana? Yang kedua, siapa pendiri WSSI Kadarsana dan bagaimana sumber ajarannya? Yang ketiga, bagaimana pandangan WSSIK? Sekarang kita mulai pembahasan yang pertama yaitu apa itu darsana. Nah, secara etimologis, darsana berasal dari kata dras yang berarti melihat, lalu menjadi kata darsana yang berarti penglihatan atau pandangan. Dalam ajaran filsafat Hindu, darsana berarti pandangan terhadap kebenaran atau filsafat itu sendiri. Jadi sadarsana berarti 6 pandangan tentang kebenaran yang dimana merupakan dasar dari filsafat Hindu. Terjadinya alam semesta menurut WSSIK yaitu akibat dari gabungan catur buta dengan substansi-substansi lainnya. Dalam sistem WSSIK hanya mengakui 2 pramana saja, yaitu yang pertama pratyaksa, yang kedua yaitu anumana pramana. WSSIK dalam etikanya menganjurkan semua orang untuk kelepasan. Kelepasan itu akan dapat dicapai melalui tattva jnana atau pengetahuan tentang kebenaran. Purwana, bakti dengan jalan mendengar, mana, pikiran, serta meditasi atau pemusatan pikiran. Dengan itu WSSIK mengajarkan kepada semua untuk berbakti kepada Tuhan dengan menyebutkan nama Tuhan, membaca kitab suci, serta melaksanakan semua itu dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Baik, pembahasan yang kedua mengenai siapa pendiri ajaran WSSIK. Nah, WSSIK muncul pada abad ke-4 sebelum Masehi dengan tokohnya yang bernama Resi Kanada, yang juga dikenal sebagai Resi Uluka, sehingga ini juga dikenal sebagai Aulukya atau Aulukya Darsana dan juga dengan nama Kasyapa, dan dianggap sebagai dewarsi. Kata Uluka berarti burung hantu. Nah, Resi Uluka membuat buku yang berjudul Vaisesika Sutra yang berisi 10 bab. Antaranya sebagai berikut. Yang pertama berisi keseluruhan kelompok padarta atau kategori yang dapat dinyatakan. Nah, yang kedua berisi penetapan tentang benda-benda. Yang ketiga berisi uraian tentang jiwa dan indera dalam. Yang keempat berisi uraian tentang badan dan penyusunnya. Yang kelima berisi tentang karma atau kegiatan. Yang keenam berisi tentang dharma atau kebajikan menurut kitab suci. Yang ketujuh berisi uraian tentang sifat dan samawaya atau keterpaduan atau saling berhubungan. Yang kedelapan berisi tentang wujud pengetahuan, sumbernya dan sebagainya. Yang kesembilan berisi tentang pemahaman tertentu atau konkret. Yang kesepuluh berisi tentang uraian tentang perbedaan sifat dari jiwa. Nah, bagaimana sumber-sumber ajarannya? Nah, Vaisesika merupakan aliran filsafat India yang tergolong ke dalam sadarsana. Sepertinya filsafat India lebih tua dibandingkan dengan filsafat Nyaya. Vaisesika dan Nyaya Darsana bersesuaian dalam prinsip pokok mereka, seperti sifat-sifat dan hakikat sang diri dan teori atom alam semesta. Dan dikatakan pula Vaisesika merupakan tambahan dari sifat Nyaya, tambahan dari filsafat Nyaya yang memiliki analisis pengalaman sebagai objektif utamanya. Diawali dengan susunan pengamatan atas padarta, yaitu perhitungan atau perumusan tentang sifat-sifat umum yang dapat dikenakan pada benda-benda yang ada di alam semesta ini, serta merumuskan konsep-konsep umum yang berlaku pada benda-benda yang dikenal baik melalui indera maupun penyimpulan, perbandingan, dan otoritas tertinggi. Dalam filsafat Vaisesika mengambil nama Wisesa yang berarti kekhususan, yang merupakan ciri-ciri pembeda dari benda-benda. Jadi ciri 4 pokok permasalahan yang diuraikan di dalamnya itu adalah padarta atau kategori-kategori yang nantinya akan disebutkan secara lebih terperinci. Pembahasan yang ketiga mengenai pandangan WSSIK. Nah, dalam ajaran WSSIK Darsana ini memiliki pandangan berbeda terhadap ajaran Sadarsana. Seperti pandangan terhadap yang pertama, pandangan terhadap Tuhan. WSSIK menganut sistem pandangan atau percaya terhadap eksistensi Tuhan, yakni yang ia manifestasikan sebagai siwa atau iswara, pandang sebagai transenden yang
pancar dalam diri manusia atau alam semesta ini, yang artinya di mana Tuhan bersemayam di dalam makhluk dan segala objeknya. Karma menurut sistem ini yakni hukum moral alam semesta. Baik buruknya moral penghuni alam semesta akan mempengaruhi eksistensi dari alam ini. Melanggar dharma dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri sebagai penghuni alam semesta ini akan membuat Tuhan menjadi bosan. Dan Tuhan akan mengembalikan semua atom catur buta beserta substansi lainnya. Yang kedua, jiwa atau atma. Jiwa dan pikiran menurut sistem filsafat Waisesika yaitu substansi rohani. Dua substansi inilah yang menjadi asas kejiwaan. Oleh karena dua substansi ini tidak dapat mereka harus menyatu dan membentuk pribadi seseorang. Dengan demikian kepribadian manusia dibedakan menjadi dua, yakni manusia yang berpribadi dan manusia yang tidak berpribadi. Yang ketiga, ada moksa. Waisesika berpandangan bahwa belenggu timbul karena kebodohan atau ketidaktahuan. Pembahasan dapat dicapai dengan meraih pengetahuan karena dalam pengetahuan yang sempurna tentang kategori-kategori alam semesta yang bisa mengantarkan seseorang mencapai moksa. Jalan untuk mencapai moksa adalah satu, melalui jenana tattwa, yakni tentang pemahaman seseorang terhadap Atman yang sesungguhnya berbeda dengan badan jasmani, pikiran, dan indria. Yakni yang kedua yaitu srawana, yaitu jalan mencapai moksa karena sering mendengarkan kata-kata dari kitab suci. Ketiga, melalui manana, yaitu melaksanakan di masyarakat apa yang didengar atau dibaca melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan dengan cinta kasih terhadap sesama. Yang keempat, melalui jalan meditasi, yaitu pemfokusan pikiran terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keempat, terjadinya alam semesta. Nah, pada sistem Waisesika, seperti halnya sistem Nyaya, susunan alam semesta ini diduga dipengaruhi oleh pengumpulan atom-atom yang tak terhitung jumlahnya dan kekal. Kosmologi Waisesika dalam batasan mengenai keberadaan atom abadi bersifat dualistik secara positif, memisahkan hubungan yang pasti antara roh, materi, terjadinya alam semesta menurut sistem filsafat Waisesika yang memiliki kesamaan dengan ajaran Nyaya, yaitu gabungan atom-atom catur buta seperti tanah, air, cahaya, dan udara, ditambah dengan 5 substansi yang bersifat universal seperti akasa, waktu, ruang, jiwa, dan manas. Baik, itulah hasil penyampaian dari pokok bahasan Waisesika Darsana. Apabila ada salah-salah kata dari yang saya baca tadi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Bye.